Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika kali ini, yang kali ini akan membahas materi tentang penaksiran. Apa sih penaksiran itu? Penaksiran artinya perkiraan, yaitu mencari nilai terdekat dari hasil operasi hitung melalui pembulatan. Jadi dalam penaksiran kita hanya mengira-ngira hasil dari operasi hitung, tetapi melalui aturan pembulatan. Jadi harus diingat kembali ya materi pembulatan yang pernah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ingat ya aturannya, dalam pembulatan jika angkanya lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Tapi jika angkanya kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Ya, agar lebih paham kita masuk ke contoh soalnya ya. Di sini Ibu contohkan yang pertama, taksirlah hasil operasi hitung berikut ini ke puluhan terdekat. Artinya di sini Ibu tuliskan ada 4 soal: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Artinya di sini kalian disuruh menentukan perkiraan hasilnya, bukan hasil yang sebenarnya ya, hanya mengira-ngira. Jadi sebelum kita hitung, ini angkanya masing-masing kita bulatkan terlebih dahulu. Lihat perintahnya disuruh membulatkan ke puluhan. Maka masing-masing angka dibulatkan ke puluhannya. Kita mulai ya, soal yang pertama, 27. 27 puluhannya adalah angka 2. Kita lihat di belakang 2 ada angka 7. 7 berarti lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, maka 2-nya ditambah 1 menjadi 3, belakangnya jadi 0, maka menjadi 30, ditambah 53, puluhannya 5, di belakangnya ada angka 3, kalau 3 pembulatan ke bawah, maka 5-nya tetap, di belakangnya jadi 0, maka jadi angka 50. Tinggal kita hitung 30 ditambah 50, hasilnya adalah 80 ya. Jadi taksiran dari 27 ditambah 53 adalah 80 ya. Kemudian lanjut soal nomor 2. Nomor 2 angkanya 254. Kita lihat puluhannya adalah angka 5, di belakangnya angka 4, maka pembulatan ke bawah. Karena pembulatan ke bawah maka ini tetap 25, di belakangnya berubah jadi 0, maka jadi 250, dikurang 38, puluhannya adalah angka 3, di belakang 3 angka 8, pembulatan ke atas, maka 3-nya ditambah 1 jadi 4, belakangnya jadi 0, maka jadi 40. Kita hitung 250 dikurang 40, hasilnya adalah 210. Lanjut soal nomor 3. 68 dikali 21. 68 puluhannya adalah angka 6. Di belakang angka 6 ada angka 8. Nah, kalau 8 berarti pembulatan ke atas, maka 6-nya ditambah 1 jadinya 7, di belakangnya jadi 0, maka jadi 70, dikali 21, puluhannya angka 2, di belakangnya 1, maka pembulatan ke bawah, maka 2-nya tetap, belakangnya jadi 0, maka jadi 20. Kita hitung 70 kali 20. Kalau perkalian yang bilangannya mengandung 0, 0-nya disimpan saja, kalikan bilangan pokoknya aja. 7 kali 2, 14, 0-nya ada 2, maka ditambahkan, maka hasilnya adalah 1400. Lanjut soal nomor 4 ya, 243, puluhannya angka 4. Nah, di belakangnya angka 3, maka pembulatan ke bawah, maka 24-nya tetap, di belakangnya berubah jadi 0, maka jadi 240, dibagi 56
puluhannya angka 5, di belakangnya 6, maka pembulatan ke atas, 5-nya tambah 1 jadi 6, belakangnya jadi 0, maka jadi 60. Kita bagi 240 dibagi 60. Kalau pembagian, kebalikan perkalian ya, nolnya kita hilangkan ya, untuk memudahkan ngitungnya. Ini di sisi 1, di sisi 1 kita coret. Sisanya 24 dibagi 6. 24 bagi 6 adalah 4. Maka taksiran dari 243 dibagi 56 adalah 4. Ini contoh yang pertama, taksiran ke puluhan terdekat. Sekarang lanjut ke soal yang berikutnya. Berikutnya taksirlah hasil operasi hitung berikut ke ratusan ya. Sekarang perintahnya ke ratusan. Maka masing-masing angka dibulatkan ke ratusannya. Contoh yang pertama, angkanya 357 ditambah 276. 357 ratusannya adalah angka 3 ya. Di belakangnya 5, maka pembulatan ke atas, maka 3-nya tambah 1 jadi 4, di belakangnya jadi 0, maka jadi 400 ditambah 279. Ratusannya angka 2, di belakangnya 7, pembulatan ke atas, maka 2-nya ditambah 1 jadi 3, belakangnya jadi 0, jadinya 300. Tinggal kita hitung, 400 ditambah 300 hasilnya 700 ya. Kemudian soal yang kedua, 1568, ratusannya angka 5, di belakang 5 angka 6, maka pembulatan ke atas, maka 5-nya ditambah 1 ya, jadinya 16, belakangnya jadi 0, maka jadi 1600 dikurang 354, ratusannya angka 3, di belakangnya 5, maka pembulatan ke atas, maka 3-nya tambah 1 jadi 4, belakangnya jadi 0, jadi 400. Tinggal kita hitung, 1600 dikurang 400 hasilnya adalah 1200 ya. Nah, lanjut soal nomor 3, 824, ratusannya angka 8, di belakangnya 2, pembulatan ke bawah, maka 8-nya tetap, di belakangnya jadi 0, maka jadi 800 dikali 152, ratusannya 1, di belakangnya 5, maka pembulatan ke atas, 1-nya ditambah 1 jadi 2, di belakangnya jadi 0, maka jadi 200 ya. Tinggal kita kalikan bilangan pokoknya saja, 8 kali 2 16, nolnya ada 4, kita tambahkan di belakang 1 2 3 4, maka hasilnya adalah 160.000 ya. Jadi soal yang terakhir, 1356, ratusannya adalah 3, di belakangnya 5, pembulatan ke atas, maka 3-nya tambah 1 jadinya 14, di belakangnya jadi 0, jadi 1400 dibagi 189, ratusannya angka 1, di belakangnya 8, pembulatan ke atas, maka 1-nya jadi 2, belakangnya jadi 0, jadi 200. Kalau pembagian 0-nya dicoret ya, ini coret 1, ini coret 1, tinggal sisa 14 bagi 2, hasilnya 7. Nah, ini tadi hasil dari penaksiran suatu bilangan. Jadi cukup mudah ya, jangan lupa angkanya dibulatkan terlebih dahulu dan teliti dalam pembulatannya. Kalau pembulatannya benar, tentu angkanya mudah untuk dihitung ya. Agar nanti kalian bisa lebih paham, nanti kalian kerjakan soal latihan yang Ibu kirimkan ya. Tetap semangat, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.